Nah ini Pak Bambang, tadi ceritakan ada 9 kisah. kisah. Di apa Pak namanya apa nih? Ini Jataka. Jataka. Dari 9 kisah ini satu kisah dengan tokohnya para binatang. Satu Nah, kisah, ya. yang 8 kisah adalah manusia. Nah ini yang 8 kira-kira tentang apa Pak? Ya, yang pertama itu kisah tentang saudagar yang kaya raya namun dia murah hati. Nah, boleh saya izin menceritakan sedikit? Monggo. Namanya Awisaya Jataka. Ini ada 3 relief. Diceritakan di situ Awisaya itu adalah saudagar yang kaya raya, Pak. Sampai dia itu membangun 6 balai derma. 4 di timur, selatan, barat, dan utara. Sementara di tengah kota itu dia bangun 1 balai derma yang ke-6 di rumahnya. Nah, karena kedermawanan itu membuat Raja Dewa yang disebut dengan nama Sakra itu kagum. Dan dia merasa terganggu karena jangan-jangan Awisaya itu nanti menggantikan tugasku sebagai dewa karena tampaknya lebih baik dari aku dia gitu. Ya, akhirnya Sakra turun ke bumi. Kemudian Sakra itu menjadikan Awisaya itu miskin. Dimiskinkan Awisaya itu. Dengan pikiran nanti kalau dia miskin pasti tidak bisa berderma. Betul. Semua balai dermanya lenyap. Bahkan seluruh pelayannya juga lenyap. Apapun yang ada di rumahnya lenyap kecuali pakaian yang dipakai dirinya dan istrinya. Ya. Pada kesempatan itu orang-orang yang biasa menerima derma dari dia baik makanan, baik itu pakaian, itu datang ke rumahnya. Awisaya, bagaimana? Balai derma kok tiba-tiba nggak ada? Kami belum makan, kami ini bingung dia. Lalu dia minta pada istrinya, istriku, berikan semua yang kita miliki. Maaf suamiku, di rumah sudah tidak ada apa-apa kecuali pakaian yang kita pakai. Lalu dia menjelaskan pada orang-orang, maafkan, aku harus bekerja dulu untuk bisa memberi derma. Saat dia mengatakan bekerja dulu, tiba-tiba ada tukang rumput, Pak, yang melempar sabit, galah, dan tali. Dilempar ke rumah dia. Lalu istrinya ngambil, apakah bisa bekerja dengan benda-benda ini? Habis saya mengatakan, itu untuk mencari rumput, tapi saya nggak pernah bekerja sebagai tukang rumput. Namun dia berjanji, aku harus bekerja, besok aku akan mencari rumput. Dia sudah membayangkan, nanti aku mendapat 2 ikat, saya pikul. Yang 1 ikat saya jual untuk makan saya dan istri, yang 1 untuk saya berikan pada orang miskin. Miskin pun dia masih memikirkan orang ini. Lalu ketika ia selesai merumput, setelah menjual, disisihkan sekeping untuk istri dan dia sendiri, datang pengemis lain, minta diberikan. Itu terjadi sampai 6 hari. Dia nggak makan, nggak minum. Ceritanya begitu. Terlalu akhirnya pada hari ke-7 dia mencari rumput, pingsan. Datanglah Sakra. Nah, kamu sih keliru. Kalau punya apa-apa itu jangan mudah diberikan. Kan bisa di-manage sehingga kamu nggak miskin gitulah. Ya, terus siapa kamu? Saya Sakra. Sakra, kamu kan mengajari kebaikan. Mengapa kamu mengatakan itu pada saya? Oh, Sakra kaget. Orang lain melekati kekayaannya, tetapi kamu benar-benar siap untuk melepasnya. Hari itu juga kekayaan Awisaya dipulihkan oleh Dewa Sakra, dan dia setelah kaya lagi tetap berderma seperti semula sampai akhir hayat mereka berdua. Itu salah satu. Ya, ini nilai-nilai yang diambil bahwa memberi itu tidak perlu menunggu kaya. Atau ketika kita menderita terus justru malah kita kembali atau lupa kepada hal yang baik. Orang baik, maka apapun kondisi dan keadaannya dia tidak pamrih. Tulus hati, keberanian untuk menjadi baik ini juga sangat penting. Tadi apa yang dikatakan memang memberi bukan dari kelebihannya, tetapi justru yang luar biasa memberi dari kekurangan dan keterbatasannya. Memberikan hatinya, memberikan pikirannya, itu juga sampai dengan memberikan jiwanya. Karena kelekatan pada hal-hal yang duniawi,
ini menjauhkan kita pada sifat-sifat yang manusiawi. Hemat boleh, pelit jangan.